Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Priuda Kusuma. Saya mahasiswa dari UIN Sus Riau dari Fakultas Sains dan Teknologi di jurusan Teknik Informatika. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai logika dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Baik, langsung saja logika. Logika merupakan salah satu studi penalaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau bisa disebut juga dengan KBBI. Ini dapat didefinisikan sebagai cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu itu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengamatan. Nah, jadi manfaat mempelajari logika ini, yang pertama itu ada meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang kedua itu bisa menambahkan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Nah, lanjut, di dalam logika itu merupakan ada proposisi, yang dimana proposisi ini merupakan kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, true or false, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Nah, jadi kebenaran atau kesalahan ini disebut juga dengan nilai kebenaran, truth value. Nah, contoh kalimat dari proposisi ini, yang pertama itu adalah Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama. Nah, kalimat ini merupakan pernyataan kalimat ini merupakan benar, true, bernilai true. Dan kalimat kedua ini merupakan ibu kota provinsi Riau adalah Palembang. Nah, kalimat yang kedua ini salah pernyataannya ya, karena ibu kota provinsi Riau ini adalah Pekanbaru. Nah, selanjutnya itu ada pemuda itu tinggi. Nah, ini bisa bernilai true atau false, true or false, benar atau salah. Nah, yang kedua itu kombinasi proposisi. Mengkombinasikan proposisi. Nah, secara simbolisnya itu proposisi ini biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti P, Q, R, atau yang lainnya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya konjungsi, yang dimana P dan Q ini merupakan proposisi. Konjungsi dan P dan Q ini dinyatakan dengan notasi huruf V ke atas, huruf V ke atas. Nah, seperti di PowerPoint ini. Nah, ini merupakan proposisi P dan Q, dan huruf di lambang konjungsi itu dengan dan. Nah, P dan yang kedua itu ada yang namanya disjungsi, yang dimana P dan Q ini dinyatakan dengan notasi seperti lambangnya itu seperti huruf P, yang dimana proposisi P ini P atau Q, yang dimana disjungsi ini merupakan Q. Selanjutnya itu ada namanya ingkaran atau negasi dari P. Nah, dinyatakan dengan notasi seperti lambang gelombang gitu ya, P. Nah, itu proposisi yang dilambangkan negasi atau ingkaran itu merupakan tidak atau lawan dari kalimat P, atau lawan dari pernyataan dari P. Nah, seperti itu. Nih ada contohnya. Nah, contoh dari kalimat P yaitu hari ini berkabut, dan pernyataan Q ini murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, maka P konjungsi dari Q itu merupakan hari ini berkabut dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Selanjutnya itu ada P disjungsi Q, yang dimana hari ini berkabut atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Selanjutnya itu ada negasi atau ingkaran P, yang dimana tidak benar hari ini berkabut, atau bisa juga dengan hari ini tidak berkabut. Selanjutnya itu ada yang namanya tabel kebenaran. Nah, dalam tabel kebenaran konjungsi, dalam kalimat P yang kalimatnya itu benar dan kalimat Q yang kalimatnya itu benar, maka
P konjungsi Ki itu menghasilkan nilai yang kalimat yang benar. Selanjutnya itu ada jika kalimat P itu benar namun kalimat dari Ki itu salah atau false, maka kalimat P konjungsi dari Ki itu bernilai salah atau false. Yang selanjutnya itu jika kalimat P itu salah namun di kalimat Ki itu benar, maka P konjungsi dari Ki itu merupakan salah. Kalimat dari P konjungsi Ki itu merupakan salah. Selanjutnya itu jika pernyataan dari P itu salah namun dalam kalimat Ki itu salah juga, maka P konjungsi itu bernilai kalimatnya itu salah. Nah, di dalam disjungsi, dalam tabel kebenaran disjungsi, jika kalimat P benar dan kalimat Ki benar, maka kalimat P disjungsi dari Ki itu kalimatnya itu benar. Nah, jika kalimat P itu benar dan kalimat Ki itu salah, maka P disjungsi dari Ki itu merupakan salah, kalimatnya itu bernilai salah. Dan jika kalimat P-nya itu salah dan kalimat Ki-nya itu benar, maka P disjungsi dari Ki itu salah. Selanjutnya itu ada jika kalimat P-nya itu salah dan kalimat Ki-nya itu salah, maka P disjungsi dari Ki-nya itu salah. Kalimatnya itu bernilai salah. Selanjutnya itu adalah lingkaran yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya jika nilai P itu mempunyai nilai kebenaran itu benar, maka lingkaran atau negasi dari Ki-nya itu bernilai salah atau false. Itu kebalikan dari kalimat pernyataan dari P. Nah, jika kalimat P-nya itu salah, maka negasi atau lingkarannya itu bernilai benar. Nah, baik, selanjutnya itu ada yang namanya proposisi bersyarat atau bisa disebut juga dengan implikasi. Nah, pernyataan dari berbentuk implikasi, proposisi bersyarat implikasi ini yaitu jika P maka Ki. Nah, proposisi itu bersyarat atau kondisional atau bisa disebut juga dengan implikasi. Nah, misalkan P dan Ki ini adalah proposisi. Nah, proposisi majemuk jika P maka Ki disebut proposisi bersyarat implikasi dan dilambangkan dengan P huruf panah Ki. Nah, untuk tabel kebenarannya, jika P itu bernilai benar, pernyataan bernilai benar, maka Ki, mohon maaf saya ulangi kembali, jika pernyataan P benar, pernyataan Ki benar, maka jika P maka Ki-nya bernilai benar. Dan jika pernyataan P-nya itu benar namun Ki-nya itu salah, maka pernyataan dari jika P maka Ki-nya itu bernilai salah atau false. Selanjutnya itu jika pernyataan P-nya itu salah namun dalam pernyataan Ki-nya itu benar, maka jika P maka Ki-nya itu bernilai benar. Selanjutnya, jika nilai P-nya itu salah, Ki-nya itu salah, maka implikasi dari P jika P maka Ki-nya itu bernilai benar. Seperti contoh, ini ada es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Nah, jadi es yang mencair di kutub, anggap kata di kutub itu kita anggapkan P, dan air laut naik kita anggap kalimat Ki. Nah, untuk penyelesaiannya itu tadi untuk implikasi itu jika P maka Ki. Nah, jadi untuk jawabannya yang benar yaitu jika es mencair di kutub, maka permukaan air laut akan naik. Selanjutnya itu ada namanya proposisi biokondisional
atau bisa disebut juga dengan biimplikasi. Nah, dalam biimplikasi ini, misalkan P dan Q ini adalah proposisi. Nah, proposisi majemuk P jika dan hanya jika Q. Maka berbeda sebelumnya tadi implikasi itu jika P maka Q. Kalau untuk biimplikasi ini dia itu P jika dan hanya jika Q. Dan yang bisa dilambangkan dengan panah ke P dan panah ke Q dan Q. Nah, untuk tabel kebenaran dari biimplikasi yaitu jika pernyataan P benar dan pernyataan Q itu benar, maka P jika dan hanya jika Q itu bernilai pernyataan yang benar. Jika pernyataan P itu benar, namun pernyataan Q itu salah, kalimat pernyataan P jika dan hanya jika Q itu bernilai salah atau false. Dan jika pernyataan P itu salah dan nilai kebenaran dan pernyataan dari Q itu benar, maka pernyataan dari P jika dan hanya jika Q itu bernilai salah. Dan selanjutnya jika pernyataan P itu salah dan pernyataan Q itu salah, maka pernyataan dari P jika dan hanya jika Q-nya itu merupakan benar. Nah, selanjutnya itu ada inferensi. Inferensi ini merupakan proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi tadi. Nah, yang bisa disebut juga dengan yang pertama itu ada modus ponen, yang dimana jika P maka Q. Nah, kita ambil pernyataan P, maka hasilnya itu Q. Nah, contohnya seperti ini. Jika Altaf tersenyum, maka dia bahagia. Altaf tersenyum, maka Altaf berbahagia. Jawaban yang benar adalah maka Altaf bahagia. Itu dengan modus ponen. Selanjutnya ada yang namanya modus tollens. Jika P maka Q, negasi P diambil dari pernyataan negasi Q, dan maka menghasilkan negasi P atau ingkaran P. Nah, contoh, jika Nia tertawa maka ia sedang bahagia. Nia sedang tidak berbahagia. Nia sedang bahagia. Nia sedang tidak bahagia. Maka jawaban dari negasi P-nya itu Nia tidak tertawa. Selanjutnya ada yang namanya silogisme hipotesis, yang dimana jika P maka Q atau jika Q maka R, maka hasilnya itu jika P maka R. Contoh, jika saya belajar dengan giat maka saya lulus ujian. Jika saya lulus ujian maka saya cepat nikah. Jadi dapat kita simpulkan, jika saya belajar dengan giat maka saya cepat nikah. Baik, mungkin cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Kita lanjutkan dalam bentuk codingan. Baik, kita lanjutin dengan codingan operator logika. Nah, di dalam operator logika itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada logika AND, yang kedua itu ada logika OR, dan yang ketiga itu ada logika XOR. Nah, jadi di sini kita ketahui aja ya, untuk nilai A itu 11, nilai B-nya itu 4. Maka untuk mengeprintkan atau menampilkan hasil dari nilai N itu dengan cara print N operator on 11 and 4 is
A dan B. Nah, maka keluar hasilnya yaitu nilai operator N itu dari 11 dan 4 itu adalah 0. Selanjutnya untuk XOR-nya itu seperti sama saja dengan cara print this or operator on 11 and 4 is A. Nah, dapat kita ketahui untuk nilai operator dari nilai 11 dan 4 itu adalah 15. Begitu juga dengan untuk XOR-nya sama saja. Nah, dapat operator XOR dari 11 dan 4 itu adalah 15 juga. Untuk nilai dari 0 ini, kenapa hasilnya 0? Karena dalam bilangan biner dari 11 yaitu bilangan binernya itu adalah 1011. Sedangkan yang 4 ini bilangan binernya itu 0100. Nah, jadi untuk 1 dengan 0 ini jika di-AND-kan dengan dilihat dengan tabel kebenaran, jika 1 di-AND-kan 1 dan 0 ini di-AND-kan menghasilkan 0. 1 dan 1 0 di-AND-kan jadi 0. 0 dan 1 di-AND-kan jadi 0, dan 1 dan 0 ini di-AND-kan jadi 0, maka menghasilkan nilai 0. Sedangkan 1 dan 0 ini jika di-OR-kan akan menghasilkan 1. 1 dan 0 di-OR-kan menjadi 1. 0 dan 1 itu di-OR-kan menjadi 1. 1 dan 0 di-OR-kan menjadi 1. Nah, jadi dari OR ini kita dapat hasilnya itu 15 jika 1. Begitu juga dengan XOR, jika 1 dan 0 itu di-XOR-kan dengan tabel kebenaran, dilihat dengan tabel kebenaran itu 1 dan 0 itu di-XOR-kan dengan tabel kebenaran itu jadi 1. 0 dan 1 itu di-XOR-kan dengan tabel kebenaran itu 1, dan 1 dan 0 itu di-XOR-kan dengan tabel kebenaran itu 1, maka menghasilkan nilai 15 ini nilai desimalnya. Sedangkan untuk 1011 dari A dari bilangan dari logika A, dari A dan A ini 1011 ini merupakan bilangan biner. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.